Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Selamat bertemu di acara obrolan sekre online. Saya Bakom Komalawati dari Kesekretariatan Persatuan Perjuangan Rakyat Indonesia. Bersama saya sudah hadir di sebelah kanan ujung saya ada Ujang Kurniawan, Ketua Dewan Pimpinan Cabang SGBN Tangerang Raya. Di sebelah kiri saya tepat ada Jaina Rosli, biasa dipanggil Ci, Sekretaris Umum FSPK UKSN. Di sebelah kiri saya ada Noprendo Del Piero, Departemen Pendidikan dari Federasi Serikat Bandar Indonesia. Dan paling ujung ada Kang Iif, sudah pada kenal semuanya, dari Serikat Pekerja Serikat Buruh LIPS, Lembaga Informasi Perburuhan Sedane. Ya, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai kawan-kawan. Kita akan ngobrolin topik yang hot. Jadi kebetulan kurang dari 20 hari kita akan kawan-kawan buruh sudah akan memasuki upah yang baru ya. Upah yang baru gitu kan. Maka topik hari ini kita akan ngobrolin tentang kenaikan upah. Tapi sebelumnya saya akan sampaikan sedikit mengenai P2RI. P2RI adalah aliansi dari beberapa serikat buruh, salah satunya yang kumpul di sini adalah kawan-kawan yang tergabung di P2RI dari ada SDPN, FSPKU dan FSPB. Ya, kawan-kawan, kita sebelum masuk ke obrolan tentang upah, kayaknya kita ngobrolin sedikit deh tentang kondisi pekerja di pasca pandemi COVID-19. Saya akan mulai dari sebelah kiri saya dulu, ya, dari kawan Brendo, dari FSPBI. Di mana pandemi kemarin kan bandara pemerintah membuat kebijakan pembatasan ya. Bagaimana nih pengaruhnya untuk kawan-kawan di bandara? Nah, sebetulnya COVID itu kan di sektor transportasi kan paling terdampak ya, terutama juga di bandara itu kan paling terdampak sekali. Namun dalam hal ini pasca COVID itu yang kami perhatikan adalah kondisinya sangat memprihatinkan. Kenapa dibilang seperti itu? Karena setelah ngobrol dengan teman-teman di bandara yang mayoritas itu adalah outsourcing, kondisi pekerjanya sedikit menurun dari segi upah, terus juga dari kondisi kerja di lapangannya, dan juga kontrak kerjanya. Nah, sebelum COVID itu, memang kontrak kerja itu panjang ya, 1 tahun. Nah, setelah COVID itu, kami mendengar cerita di beberapa teman-teman di lapangan, itu cuma kontrak 3 bulan. Terus dikontrak lagi 3 bulan sampai 1 tahun. Lalu juga dari segi dari segi upah, menurut saya itu lebih sangat turun daripada sebelum COVID-19. Karena pada saat kita contoh diambil pekerja porter di lapangan. Di sebelum COVID itu mereka menerima upah itu secara UMK. Namun setelah COVID mereka menerima upah dengan kontrak baru yang harian, mereka diberikan upahnya secara harian juga. Nah ini dalih dulu perusahaan rugi pasca tidak ada penerbangan, setelah kembali normal seharusnya kondisinya juga situasinya kembali kepada sebelum COVID, tapi pada fakta lapangannya situasinya sangat berubah gitu. Sekarang ke penerbangan normal, tapi kondisi upah dan kesejahteraan teman-temannya agak sedikit menurun. Itu sih. Sedikit. Ada terjadi PHK nggak di bandara? Oh, sangat banyak ya di bandara itu. Pasca COVID itu kami kan pernah melakukan aksi di salah satu perusahaan Singa, maskapai Singa itu mereka mem-PHK itu sekitar 2.800 di seluruh Indonesia. Itu sangat signifikan sekali penurunannya. Maka dampak psikologis dari pekerja itu kan dijanjikan setelah nanti pasca selesainya COVID atau pandemi itu selesai, mereka akan dipanggil lagi untuk bekerja. Tapi namun pada saat ini memang
beberapa pekerja tidak dipanggil lagi. Jadi cuma diberikan harapan palsu oleh pengusaha, tapi pekerja yang kembali pada pekerjaan yang semula itu kondisinya sangat menurun. Terjadi PHK. Nah, ini untuk yang masih bekerja ya. Ada nggak pengaruhnya upah? Jadi kawan-kawan kan diliburkan itu upahnya masih jalan atau upah dihentikan? Nah, ini menarik ya. Jadi setelah pandemi COVID itu kan pemerintah membuat kebijakan pembatasan pergerakan warga atau masyarakat. Jadi beberapa perusahaan atau maskapai di bandara itu membuat kebijakan itu seperti on call. Dia masuk terus diberikan upah. Gitu. Itu berlaku untuk semua perusahaan yang ada di bandara sih. Jadi upahnya nggak full karena ada salah satu anak perusahaan Angkasa Pura itu berhasil diskusi dengan manajemen. Akhirnya kesepakatannya tidak ada yang di PHK, namun kita sepakat untuk bekerjanya dibagi. Artinya dari contoh itu sekitar seribuan pekerja itu dalam 1 bulan dibagi. Jadi kayak ada 5 hari kerja, 4 hari kerja, atau 6 hari kerja. Jadi upahnya menyesuaikan dengan harian kerjanya. Harian kerjanya. Lumayan juga dampaknya ya dari sangat berdampak terhadap kawan-kawan bandara. Kita sudah mendengar dampak dari pandemi terhadap buruh-buruh di bandara. Saya akan beralih ke sebelah kanan saya. Ada kawan Uci akan berbicara dari sektor retail ya. Bagaimana dampak pandemik untuk buruh-buruh di sektor retail? Ya, kalau di sektor retail pada saat pandemi itu sebenarnya retail dibagi dua ya. Ada retail yang outletnya besar gitu seperti Lotte Mart, Hypermart dan lain-lain. Terus ada retail yang skalanya kecil, mini market seperti Alfamart, Indomaret. Pada saat COVID itu yang cukup sustain dan bertahan gitu ya retail-retail yang skalanya kecil, mini market itu karena jangkauannya dia sampai dengan pelosok-pelosok kan, itu relatif stabil. Tuh. Meskipun pemerintah daerah pada saat itu melakukan PSBB dan lain-lain, sehingga jam buka tutupnya itu berkurang gitu. Namun target kerja itu tetap gitu. Jadi banyak teman-teman juga yang meskipun tokonya tutup dia juga harus menjual online misalnya atau menawarkan produk dia ngeblas WhatsApp, membuat memberikan iklan-iklan di WhatsApp segala macam menawarkan produknya karena targetnya tidak berkurang meskipun jam kerjanya berkurang pada waktu itu. Terus juga kalau yang retail besar ini banyak yang tutup sehingga dampaknya terjadi PHK besar gitu, terutama yang retail yang tidak bersinggungan dengan kebutuhan pokok kayak outlet baju, sepatu kayak gitu. Itu banyak yang tutup sehingga terjadi PHK besar-besaran pada waktu COVID itu. Itu ada di outlet yang ya setahu Uci deh, ada PHK atau kan kayak tadi di bandara kerjanya dari diganti-ganti nih bergilir. Di retail ada nggak yang seperti itu atau ada kebijakan pemotongan upah dan yang lain-lain? Kalau di outlet besar atau retail yang outletnya besar itu dia jam kerjanya digilir gitu, terus ada pengurangan, terus terjadi juga pemotongan upah gitu karena penyesuaian jam kerja, alasannya dan lain sebagainya. Itu banyak terjadi kawan-kawan di retail yang besar. Tapi kalau di Alfamart, Indomaret yang cukup stabil ya penjualannya gitu, bahkan melonjak gitu, ini tidak terjadi pengurangan atau PHK. Cuman itu jam kerjanya itu tidak lagi
sesuai 8 jam kerja dan lain sebagainya gitu, tapi dia harus menjual produk-produk yang ada di toko itu di luar jam kerja gitu. Ada target yang di breakdown, target per toko, terus di breakdown per orang harus jual berapa gitu untuk menutupi target harian sales gitu. Jadi dialihkan penjualannya dari offline jadi online gitu. Iya, itu inisiatif dari masing-masing leader-leadernya gitu ya, atasan-atasannya untuk meskipun ada PSBB, jam kerja berkurang, kawan-kawan tetap ditargetin target toko sales sehari harus terjual sekian juta, ya itu harus segitu gitu. Karena manajemen nggak mau tahu, pokoknya harus terjual segini, mau kondisinya apapun, saya nggak mau tahu, tapi Iya, harus harus terjual gitu. gitu. Terima kasih kawan Uci. Bung Ujang, gimana nih manufaktur kondisinya waktu pandemi COVID-19? Oke, terima kasih Mbak Kokom. Kalau dari kami dari manufaktur ini sebenarnya menjadi hantu yang menakutkan dalam sejarah COVID ini. Karena banyak banget persoalan di kami. Misalnya, satu, soal COVID ini gelombang PHK terjadi besar-besaran. Yang kedua, pemotongan upah dan juga putusnya silaturahmi terhadap keluarga. Dan ini menjadi pahit dalam penderitaan kami di Turbo, karena waktu itu di zaman COVID-19 ya kami tidak bisa pulang dan sebagainya, kan ini jadi penderitaan buat kami, dan juga dihantam lagi dengan kondisi PHK, dan ini menjadi hantu buat kami. Intinya seolah-olah kami dirumahkan pun tidak nyaman, bekerja pun tidak nyaman, pulang pun tidak bisa, dan semua akses terputus. Oke. Maka kondisi buruh di sektor manufaktur yang ada hantu dalam sebuah ketakutan dalam situasi COVID itu. Karena tidak ada bantuan ibaratnya dari pemerintah dan sebagainya. Bahkan pihak perusahaan pun hanya merubah ibaratnya mekanisme taraf kerja. Akhirnya dijadi 2 plot. Ada yang masuk 7:30, ada yang masuk 6:30. Tapi jam kerja tetap normal. Nah, maka kondisi buruh khususnya di manufaktur ini sama sekali ibaratnya tidak ada perhatian khusus terhadap menyikapi COVID-19 dari soal ekonomi mereka dan sebagainya. Yang ada mereka, kita ini masih bisa atau enggak bertahan gitu. Yang dihadapkan dengan persoalan situasi yang sulit, dan kita juga pihak perusahaan akan memphk ribu orang, dan ini menjadi gagamangan. Dan jadinya kami di sektor buruh ini, manufaktur khususnya, kondisi ini yang akhirnya menjadi kita tidak ada perbaikan apapun sampai hari ini terhadap kehidupan buruh dan untuk persoalan tahun 2020 tersebut. Ya tidak ada impact baik kayak gitu. Nah, yang ada kami hari ini itu ibaratnya masih terus dihantui dengan kegelisahan, dengan bentuk-bentuk PHK ini. Kayak gitu. Karena tidak ada perlindungan khusus. Begitu Mbak, dalam situasi COVID itu bagi kami, ya mudah-mudahan ini tidak terulang lagi COVID-19, karena kami ini sangat menakutkan buat kami. Kayak gitu. Ya tadi Bu Ujang sampaikan terjadi PHK, gitu kan, terus ada pemotongan upah kah? Betul ada. Nah, gitu. Nah, boleh tahu nggak waktu itu pada saat pandemik apa alasan manajemen melakukan PHK? Karena tadi kan disampaikan bahwa kalau jam kerja tidak ada perubahan, jam kerja tetap 8 jam, terus nggak ada yang bergilir gitu kan? Ya. Itu alasan PHK-nya apa? Apakah karena waktunya berkurang atau karena apa? Ya, yang kami dapat informasi ibaratnya ordernya bukan artinya dia tidak berkurang, tapi tidak keluar di pasaran. Kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, ibaratnya kondisi perusahaan tidak ada barang untuk dikerjakan. Maka mau nggak mau dia melakukan pemotongan upah. Nah, pemotongan ini ibaratnya dari awal kan 25%. Negosiasi dan akhirnya jatuh ke 15%. Yang itu kami masih tetap nolak. Kayak gitu. Nah, karena pihak perusahaan ibaratnya tidak ada jaminan buat kami. Apakah dipotong upahnya tidak ada PHK atau menambah keamanan buat pekerjaannya, kan tidak ada. Gitu. Pemotongan upah tetap terjadi tanpa adanya kesepakatan dengan serikat pekerja, PHK pun tetap terjadi tanpa adanya kesepakatan serikat pekerja. Nah, ini menjadi kata kami mengatakan
bahwa COVID-19 itu menjadi hantu ketakutan buat kami karena kenyamanan kami tidak ada sama sekali, tidak ada perlindungan. Maka ya ini tidak terjadi lagi kayak gitu loh. Semoga tidak terjadi lagi ya, karena memang dari 3 sektor ini ternyata dampak dari pandemi itu ya luar biasa terhadap buruh. Kami, saya mau nanya dari saya nggak tahu dari LIPS apakah ada penelitian atau apalah gitu pada saat pandemi di mana dampak dari pandemi COVID-19 ini di 3 sektor ini semua terdampak kan? Dan rata-rata tadi Bu Ujang bilang bahwa pemerintah tidak melakukan apa-apa, tidak ada kebijakan yang khusus ya untuk pekerjanya. Gimana menurut COVID itu kan 2020 awal Maret dari Januari lah. Kalau Februari. Indonesia mulai menetapkan COVID-nya sendiri itu Maret. Ya. Negara-negara lain sudah sejak bulan Desember. Desember 2019. Terus Januari mulai rame dan beberapa kali pemerintah Indonesia menolak dengan situasi COVID dengan berbagai alasan. Tapi yang patut diperhatikan adalah COVID-nya sendiri kita tidak memungkiri ya. Memang COVID-nya ada, kemudian itu berdampak terhadap kesehatan manusia. Dan pemerintah pun menetapkan itu sebagai darurat nasional sehingga mengeluarkan dana begitu banyak, termasuk mengeluarkan dana bantuan untuk kemudahan ekspor dan impor. dana bantuan Supaya ekonominya tetap berlanjutkan untuk pengusaha. Yang patut kita amati adalah bagaimana COVID dimanfaatkan oleh pemerintah maupun oleh pengusaha besar untuk mengeluarkan kebijakan baru. Kita sama-sama tahu Omnibus Law Cipta Kerja justru di COVID. Pada saat COVID disahkannya. Ketika orang-orang dilarang untuk berkerumun, larangan berkerumun itu akhirnya jadi senjata untuk menolak aksi. Karena ada kerumunan. COVID ini kita tidak menolak, memang COVID-nya ada, tapi bagaimana ini dimanfaatkan di semacam ya barangkali bisa disebut aji mumpung atau ngebut di tikungan, mengeluarkan kebijakan baru. Tadi juga cerita bahwa di bandara kelihatan banget COVID ini dimanfaatkan untuk mengubah hubungan kerjanya. Yang tadinya kontraknya per tahun jadi harian istilahnya. Kemudian COVID itu mengganggu pasar internasional, kemudian menjadi akal untuk memotong upah. Di garment itu, di industri garment, sepatu dan tekstil kelihatan banget bagaimana COVID-nya sendiri kan didefinisikan sebagai bencana. Kalau kita amati kan PHK itu kan ada 3 jenis. Satu PHK karena bencana alam, yang kedua PHK karena alasan pengusahanya nggak mau, yang ketiga karena kemauan si buruhnya. Nah, karena COVID itu didefinisikan sebagai bencana, mestinya tidak nyalahin buruhnya dong. Karena itu situasi alam jadinya, tidak perlu mengurangi hak buruhnya. Karena itu bukan keinginan buruh. Dan kalau kita lihat secara anggaran negara pun, negara sudah berupaya untuk memberikan suntikan-suntikan dana, termasuk kemudahan kebijakan ketidaknaikan upah. Jadi selama 2 tahun nggak ada kenaikan upah jadinya. Itu kan keringanan buat pengusaha jadinya. Nah, juga yang kita amati adalah bagaimana kapital berselancar dalam situasi yang orang lagi sangat susah, kemudian kapital berselancar memanfaatkan situasi itu. Situasi kedaruratan. Situasi kedaruratan ini untuk mengeksploitasi buruh lebih banyak lagi.
Memang pada masa-masa sebelumnya situasi buruh sudah memburuk, tapi kemudian pada situasi ini, situasi COVID dimanfaatkan untuk memperlancar eksploitasi itu. Beberapa kebijakan di tingkat perusahaan bahkan tanpa perundingan dengan alasan ini COVID jadinya. Alasan COVID. Jadi hak berserikatnya pun diberangus jadinya. Kalau amatan kita, pertama karena kelihatan beberapa kebijakan di level perusahaan itu tanpa dirundingkan dengan serikat buruh akhirnya. Dan ini merampas hak buruh untuk berunding jadinya. Yang kedua, justru pada situasi COVID, kebutuhan masyarakat miskin makin meningkat kan. Jadi kalau kita amatin begini, sebelum COVID atau setelah COVID, tidak ada kebutuhan beli masker, tidak ada kebutuhan untuk mencuci tangan, tidak ada kebutuhan untuk membeli hand sanitizer, vitamin juga. Terus tidak ada kebutuhan untuk memiliki daya tahan tubuh yang lebih baik. Tapi justru di saat kebutuhan meningkat, upah justru dipangkas. Nah, jadi kesempatan ini yang memangkas. Logika sederhananya, ketika kebutuhan buruh meningkat, kebutuhan masyarakat meningkat, ada bantuan yang lebih tinggi. Nyatanya nggak ada. Nyatanya bantuan lebih besar diberikan kepada pengusaha besarnya. Kemudahan ekspor, terus diberikan ketidaknaikan upah minimum, itu kan kemudahan untuk pengusaha jadinya dengan alasan supaya usahanya tetap lancar. Ada juga kebijakan-kebijakan yang memaksa orang COVID sendiri, makanya sejak awal saya katakan COVID ini berbahaya. Kita tidak menolak itu. Tapi orang tetap dipaksa bekerja seperti di retail. Itu kan COVID-nya sendiri adalah virus yang mematikan. Kemudian orang dipaksa bekerja dalam situasi virus yang mematikan. Itu sama saja membunuh manusia. Jadinya begitu. Terus juga tambahan ada ketidakpastian kerja dan menakut-nakuti itu, kesempatan menakut-nakuti seperti banyak disebarnya video-video lebih baik sampai kerja dibandingin cari kerja gitu. Masih untung teman-teman di saat kondisi seperti ini masih bekerja dibandingkan tahun-tahun masih banyak ribuan yang lain itu sulitnya mencari pekerjaan di situasi COVID dan akhirnya itu menjadikan kawan-kawan secara tidak sadar itu menjadi ketakutan untuk berkumpul, ketakutan untuk berserikat, ketakutan untuk bagaimana saat menyikapi COVID itu apa sih yang harusnya kita perjuangkan gitu, seperti ada tambahan kan ada tambahan-tambahan yang harus dibeli di waktu sebelum COVID gitu kan, kayak membeli masker, terus suplemen vitamin dan lain sebagainya. Apalagi orang-orang yang seperti di retail di bandara yang bertemu orang lain yang kita tidak tahu dia membawa wabah virus atau enggak gitu. Ini kan yang memang harus si pekerjanya itu aware sendiri terhadap dirinya gitu. Itu yang tidak dijamin sama pemerintah dan perusahaan gitu. Ya kita punya risetnya soal itu. Jadi waktu itu riset di 11 pabrik waktu COVID. Jadi salah satu pertanyaannya, apakah perusahaan menambahkan, karena beberapa pabrik itu jam kerjanya normal. Tetap bekerja. Disampaikan Bang Bojang juga paling hanya ada yang sebagian masuk jam 7, sebagian masuk jam 8. Itu aja gitu. Bahkan kita juga mengetahui beberapa informasi yang mengemuka di media mengatakan bekerja normal tanpa ada pemisahan kerumunan. Normal aja dianggap normal. Artinya orang bekerja dalam situasi yang menakutkan. Sewaktu-waktu bisa terkena virusnya dan itu virus yang mematikan. Pertanyaan kita waktu itu adalah apakah ada tambahan tunjangan makan atau vitamin ketika mereka bekerja? Jawabannya semuanya nol. Jadi memang tidak ada tambahan apa, bekerja seperti biasa. Nah termasuk penggunaan masker. Masker pun rata-rata pada beli jadinya. Pada beli meskipun waktu itu kan ada tradisi diperiksa pakai suhu. Iya, yang ditembak itu ya. Tapi itu hanya di depan saja, di depan pabrik, periksa suhu ke dalam biasa lagi berkerumun lagi gitu. Berkerumun seperti biasa lagi. Yang pada akhirnya buruh menciptakan daya tahannya sendiri. Ya mereka menciptakan semacam
agar mereka mampu tetap bekerja. Oh, kami nggak mungkin sakit, kami kuat gitu, dilindungi oleh apa gitu. Jadi di 11 pabrik riset kita itu mengatakan tidak ada tambahan apapun ketika bekerja. Termasuk kan di beberapa, salah satu untuk menjaga kesehatan itu kan menggunakan air. Airnya air bersih. Itu kita tidak bisa membayangkan untuk daerah-daerah tertentu, itu kan artinya menyarankan air harus mengalir, airnya bersih. Untuk mendapatkan air bersih itu bukan sulap untuk daerah-daerah tertentu. Ya, Jabodetabek itu kan nggak mudah mendapatkan air bersih kan. Kurang lebih seperti itu. Eh, saya pernah membaca di salah satu media online dengan masa Nike pada saat pandemik mendapatkan keuntungan. Iya. Kira-kira berapa ya? Tahu nggak sih? Lupa saya. Saya juga lupa. Ada yang tahu nggak? Tapi kalau tidak salah, pada saat pandemik Nike mendapatkan keuntungan dari itu kan ya. Jadi betul seperti yang disampaikan tadi sama Ali bahwa pandemik COVID-19 itu bencana ya, bisa dibilang bencana, tapi itu dimanfaatkan oleh pengusaha dan pemerintah gitu kan. Dan dalam hal ini pada saat pandemik yang sangat-sangat dikorbankan itu adalah buruh kan. Buruh ter-PHK, terus upahnya dikurangin. Di satu sisi ini bisa dibuktikan Nike mendapatkan keuntungan di saat pandemik, sedangkan buruhnya dipotong upahnya dari PHK gitu. Nah, Hal ini menurut saya tuh kenapa kita bisa mengatakan itu media untuk meningkatkan eksploitasi terhadap buruh. Karena setelah COVID-nya dinyatakan berakhir, tidak dipulihkan hak-haknya. Nah, Ya, sama kayak di bandara kan ya gitu. Ya. COVID-nya berakhir, hak-haknya tidak dipulihkan. Betul. Jadi untuk mengakhiri sesi pertama ini saya akan sampaikan seperti ini bahwa dampak dari pandemi COVID-19 sampai hari ini masih terasa buruh-buruh baik di sektor bandara, di sektor transportasi, retail dan yang lain-lain gitu kan. Mungkin beberapa kayak Nike mendapatkan keuntungan berlipat pada saat pandemi. Tapi buruhnya bukan keuntungan yang berlipat, tapi utangnya yang berlipat. Gitu. Dampak dari pandemi dulu gitu kan, karena mereka kerja tidak dibayar, diupah, sedangkan kebutuhan sangat-sangat banyak sekali, gitu kan. Itu kawan-kawan untuk sesi pertama tentang dampak dari COVID-19 terhadap buruh-buruh di tidak sektor. Saya yakin di sektor yang lain pun sama mengalami hal yang sama. Hanya saja mungkin kita belum ngobrol dengan kawan-kawan di sektor yang lain. Terima kasih teman-teman untuk paparannya tentang dampak pandemik. Nah, kita akan masuk ke sesi kedua. Kita mau adzan dulu atau gimana? Adzan dulu. Iya, kawan-kawan masih di acara obrolan sektor online. Masih bersama kawan Ujang, ada kawan Uci, dan saya mau klarifikasi tadi. Klarifikasi. Ternyata kawan Rendo ini bukan departemen pendidikan, ya, tapi departemen organisasi. Mohon maaf untuk departemen pendidikan. Iya, kawan-kawan kita akan memasuki sesi kedua. Ya, di bulan Desember itu bulan dimana kawan-kawan serikat biasanya ada topik hot yaitu tentang upah. Ada yang berbeda di tahun ini di mana harusnya di tanggal 20 November pemerintah sudah mengumumkan UMP. Tapi untuk tahun ini sampai hari ini belum ada pengumuman UMP, padahal berapa hari lagi? 20 hari lagi ya. Kurang lebih 20 hari lagi harusnya sudah ada pengumuman, ya beberapa hari lagi harusnya sudah ada UMK. Tidak tahu ini apa yang terjadi dengan pemerintah gitu, dan ada berbagai macam, ada banyak berita gitu kan tentang pengupahan di mana pemerintah katanya upah sekarang kenaikan antara 4 sampai 6,5%. Ada juga pemerintah sedang menyusun RPP
yang sampai hari ini saya tidak tahu apakah di antara 3 serikat ini ada yang sudah tahu isi dari EPP atau apa. Tapi obrolan hari ini kita tidak akan ngobrolin tentang kenaikan upah berapa nominalnya, karena saya yakin sekali kalaupun misalnya hari ini naik nggak akan lebih dari 10% gitu. Ya paling sekitar 300 ribuan lah ya. Tapi kita mau ngobrol tentang kondisi real dari buruh-buruh di 3 sektor ini, gitu kan. Bagaimana kondisi upahnya, terus ya kita tahu bahwa basis pengupahan di Indonesia itu adalah upah minimum, gitu kan. Nah, ya namanya minimum pasti tidak mengcover kebutuhan dari buruh, gitu kan. Terus juga penetapan dasar penetapan upahnya itu adalah lajang, gitu kan. Nah, kayaknya kita senang sekali kalau hari ini kawan-kawan di 3 sektor bisa bercerita tentang bagaimana kondisi bandara yang sedemikian megah, gitu kan. Terus kalau kita ke bandara kita bisa melihat, bertemu dengan awak-awak kabin pramugara yang cantik-cantik, yang wangi-wangi, yang rapi-rapi, gitu kan. Siapapun mungkin akan berpikir bahwa bekerja di bandara itu gajinya wow. Kita nggak tahu bagaimana kenyataannya. Ada cerita apa di balik kemegahan bandara? Nanti ada Pak Prendo yang akan menjelaskan tentang ada apa di bandara. Ada juga setiap hari lah ya, kita akan bertemu dengan kasir-kasir dari Alfamart, Indomaret yang ramah-ramah, yang rapi-rapi. Selamat pagi, terima kasih, akan selalu kata seperti itu. Tapi kita selamat datang di Indomaret. Oh ya, selamat datang di Indomaret, selamat datang di Alfamart. Tapi kita nggak tahu juga apakah kasir-kasir yang rapi, yang wangi itu juga mendapatkan upah yang cukup. Atau ada dari kawan-kawan manufaktur yang menghasilkan sepatu-sepatu kelas internasional, Nike, Adidas, terus jersey juga yang dipakai oleh bintang-bintang besar ya. Kalau Piala Dunia kita akan melihat hasil-hasil karya dari buruh-buruh di Tangerang, di Bekasi. Kita akan berbicara tentang pengupahan dan kawan-kawan akan menceritakan kondisi buruh dari 3 sektor itu. Ini kita mau dari mana dulu? Ngomongin tentang pengupahan ini nih, gitu kan? Topik yang hot di bulan ini. Apa ini? Bandara dulu. Bandara dulu, Bandara. boleh? Oh, udah siap tuh kayaknya. Boleh. Bandara dulu, silakan. Bandara. Oke. Terima kasih Tekokom atas kesempatannya. Di bandara itu kalau biasanya masyarakat umum tuh melihat pekerjaannya dengan penampilan mewah, terus juga make upnya tebal-tebal, wangi, klimis rambutnya. Terus juga kalau di lapangan itu melihat penampilannya menarik, berhubungan dengan pesawat, pasti masyarakat umum juga melihat gajinya besar Yes, gitu iya. ya. Terus juga kayaknya ada berandai-andai kayaknya anak gua nanti kerjanya di bandara aja deh. Impiannya ya. Tapi di balik kemegahan itu memang ada terbalik fakta yang sangat miris bahwa pekerja bandara itu, apalagi di frontliner, itu cuma menerima upah minimum saja. Bahkan ada yang kurang juga upah minimumnya, ada yang di bawah upah minimum. Nah, teman-teman di bandara itu dengan upah minimum itu sangat kurang sekali, karena beberapa teman-teman cerita kepada pengurus SPBI ya. Jadi upah minimum yang diterima itu harus mengeluarkan lagi biaya-biaya pokok lah, dibilangnya biaya pokok, karena ketika masuk bandara itu kan ada parkir juga. Parkir itu 7.500 itu kalau nggak salah. Terus teman-teman yang nggak parkir juga tersedia shuttle, ada 2 shuttle di situ, ada shuttle bus yang free, ada shuttle bus yang berbayar. Biasanya kan teman-teman itu lebih mudah, itu lebih enak pakai shuttle yang berbayar dan cepat juga kan. Nah itu 5.000 dari TOD, Transit Oriented Development, menuju ke terminal masing-masing. Nanti dari terminal
tersebut balik lagi ke TOD itu 5.000 lagi. Belum lagi teman-teman yang parkir di daerah depan bandara itu, di daerah M1 atau Bandara Mas. Itu bayar juga 5.000 atau 7.500. Jadi total sehari itu mereka harus mengeluarkan uang 15.000. Belum lagi sangat minimnya ada kantin murah untuk pekerja bandara. Kalau kita beli di luar mungkin 12.000 atau 13.000 udah sudah makan pakai telur, pakai ayam itu udah dapat. Nah di bandara kan nggak dapat makan-makan seperti itu, maka itu pengeluaran lebih. Terus belum lagi teman-teman yang ada di frontliner yang berhubungan langsung dengan penumpang itu kan bermake up gitu, berpenampilan menarik. Karena masyarakat kita tuh kalau nggak petugasnya nggak menarik kayaknya nggak serak gitu, nggak terlalu banyak komplain gitu. Nah itu buruknya masyarakat di Indonesia. Nah maka dia harus mengeluarkan uang untuk beli make up, beli kalau yang laki-laki nanti beli parfum dan beli pomade dan sebagainya. Dan itu tidak tercover oleh perusahaan atau pengusaha. Dia harus mengeluarkan kocek sendiri untuk penampilannya. Yang seharusnya kalau upah itu kan dibayarkan berdasarkan mereka mengeluarkan tenaga kan, tenaga saja. Logika sederhananya, kalau upah diberikan berdasarkan tenaga apa yang mereka lakukan, sudah tidak perlu makeup dan eh, penampilan menarik. Tapi memang walaupun tidak dituntut oleh pengusaha, tapi di balik tidak ada tuntutan itu ada desakan lah. Kenapa sih lu nggak menarik ya teman-teman yang lain menarik? Jadi itu menjadi satu keharusan lah bagi teman-teman yang para pekerja frontliner atau ground handling itu atau pasasi, dia harus berpenampilan menarik. Kita bayangkan saja kalau setiap hari dia kerja dengan ukuran parfum yang 100 mili atau enggak, parfum yang saya pakai itu kan cukup relatif murah ya dan wangi gitu. Saya pakai itu sekitaran 50 ribuan. 100 mili kalau dia pakai setiap hari mungkin 1 minggu habis ya. Belum dipakai di tempat kerja, belum dipakai nanti dia main tempat kerja kan wajib. Nah, mungkin mereka harus mengeluarkan kocek untuk mengeluarkan vakum aja 150 sampai 200 ribu. Belum lagi nanti pomade-nya. Nah, itu hal-hal itu yang nggak tercover oleh pengusaha. Terkadang juga di bandara itu yang kita katakan megah, sepatu safety aja itu jarang banget diberikan beberapa pekerja ya. Jarang banget diberikan oleh pengusaha. Mereka harus beli sendiri. Sebentar. Sepatu safety kalau di bandara itu untuk yang bagian Di bagian lapangan, di operasional lapangannya itu juga mereka harus beli sendiri. Dan juga di pasasi sepatunya juga kan sepatu yang agak pantofel gitu ya, itu juga kalau ada kerusakan nggak di cover oleh pengusaha. Padahal itu yang mereka gunakan adalah untuk bekerja, untuk penampilan menarik dan penumpang tuh taunya wah pekerja perusahaan ini menarik sekali ya. Dalam hal ini ketika kemegahan itu dibalut dengan kesedihan para pekerja, jadi yang sangat harus dikeluarkan oleh beberapa pekerja biar bisa masyarakat umum itu menilai bahwa oh ternyata pekerja bandara itu nggak seindah yang kita bayangkan. Sebetulnya yang tidak seindah kita bayangkan itu adalah sistemnya. Jadi terbalut kemegahan, orang-orang stigmanya itu bagus, pekerjanya nggak berani meluapkan perasaannya. Maka sudahlah, kayak dikubur aja itu. Nggak ada yang mau teriak bagaimana keresahan-keresahan mereka. Nah, di dalam bandara itu paling sulitnya adalah ketika pekerja bandara sudah main sosial media, terus juga dia mengupload dirinya kepada sosial media dan dikomen oleh masyarakat yang lain, itu mengakibatkan mereka itu ada sesuatu ini gue identitas pekerja bandara gitu. Jadi dia mengiyakan atau menormalisasikan bahwa pekerja bandara adalah pekerja yang sangat bagus dan upahnya tinggi, berhubungan dengan pesawat. Nah itu sih yang paling di bandara itu upah minimum yang sekarang atau nanti akan diketok upah minimum yang baru, menurutku di bandara itu harus ada upah sektoral yang khusus. Pertama memang biaya di bandara juga mahal. Beda dengan mohon maaf teman-teman yang ada di manufaktur atau retail. Kalau di minimarket kan parkir nggak perlu bayar gitu kan. Terus juga di sebelahnya kan banyak warteg gitu.
di pabrik juga kan ada kayak gitu. Nah, Oh, ada warteg di bandara. di bandara warteg ada, cuma harganya ya nggak seperti warteg yang di luar, Beda. beda. Padahal menunya sama dan masakannya sama. Nah, itu dia sih. Jadi kalau teman-teman di pabrik atau di retail itu ya udah bisa kerja, masuk masuk perusahaan, parkir nggak bayar, tinggal masuk itu nggak perlu make up pun nggak dituntut lah oleh pengusaha kan. Ya, yang penting beberapa dari pekerja bisa menghasilkan produksi seperti sepatu atau melayani penumpang dan sebagainya. Mungkin bandara dengan retail agak sama. Harus dia harus bermake up dan wangi, menarik dan sebagainya. Itu sih. Jadi kalau menurutku di bandara itu memang harus, di podcast ini saya harapkan masyarakat umum itu bisa menyebarluaskan podcast ini agar juga tahu, pemerintah juga melek, harus ada audit besar-besaran tentang kepengawasan ketenagakerjaan di bandara dari segi upah, terus juga segi kepastian hukum dia bekerja, dan juga dia para pekerja di bandara itu bisa berkembang sesuai dengan skillnya. Gitu sih. Ada bisa nggak sih ada, saya mau sedikit lagi tambahan satu menit lah mungkin. Nah, di bandara itu sistem untuk bergantinya pekerja itu sangat tinggi. Karena sekarang marak banget tuh sekolah-sekolah penerbangan di luar sana. Kalau dulu kan dikit ya sekolah penerbangannya, sekarang semakin banyak lulusan-lulusan sekolah penerbangan yang khususnya sekolah yang 6 bulan tuh skill gitu, peningkatan skill. Itu replace-nya tinggi sekali. Maka dalam hal ini pekerja bandara itu cukup takut untuk berserikat, cukup takut untuk bersuara karena mudah sekali di-replace oleh si pengusaha. Karena ketika dia mengutarakan sesuatu dan itu fakta, dianggaplah mereka itu adalah pembawa pemberontak lah, bahasa pengusaha itu pemberontak gitu. Vokal terus, ngomong terus. Padahal apa yang diutarakan adalah fakta. Itu dulu sih cukup, nanti kita bisa berkembang di diskusi selanjutnya. Nah, ini menarik Kang Iip. Kawan-kawan yang kerja di bandara, saya melihat kemegahan bandara gitu kan. Orang awam melihat, wis, bandara cantik dan yang lain-lain. Tapi tadi ada kawan Brendo yang sudah menyampaikan, ternyata di balik menariknya penampilan yang di awak kabin, terus yang tiket ya, ada ya karena kerja perlawanan, kerja jasa harus penampilan harus menarik dan yang lain-lain gitu. Gimana nih tanggapannya? Ya, bandara itu kan sekarang menjadi nilai yang strategis ketimbang 40 tahun yang lalu. 40 tahun yang lalu atau 50 tahun yang lalu yang punya nilai strategis itu pelabuhan. Sekarang bandara itu sektornya kan sektor transportasi sekaligus logistik. Justru bandara menjadi hub untuk jenis industri dari manufaktur. Kalau kita lihat rantai produksi, sebenarnya kan dari manufaktur dikirimkan industri logistik, industri pengiriman. Itu sebenarnya ada satu hal yang perlu kita pikirkan. Sebenarnya kalau turnover produksinya tinggi, berarti kan pengiriman juga tinggi. Nah, setelah pengiriman tibalah di pelabuhan atau di bandara. Nah, tugas-tugas bandara ini kan dari aspek, kalau di industri manufaktur orang membuat barang dari bahan mentah menjadi barang jadi, tapi barang jadi itu belum bisa dipasarkan tanpa ada bandara, tanpa ada pekerja kurir logistik, dan tanpa ada bandara. Tugas orang-orang bandara ini memastikan barang, memastikan orang selamat. Kata kuncinya gitu. Kata kuncinya memastikan barangnya selamat. Dalam bahasa lain, jangan sampai nilai yang sudah diciptakan atau harga yang diciptakan di industri manufaktur itu jadi jatuh. Itu yang disebut dengan produk merawat nilai yang sudah diciptakan di industri manufaktur. Kalau harganya barang diproduksi di industri manufaktur, kemudian masuk bandara untuk dipasarkan di pasar Eropa atau Amerika, itu sangat bergantung kepada industri bandaranya. Justru kawan-kawan di bandara ini yang punya peran besar memasarkan produk-produk jadi bersifat internasional.
Kawan-kawan yang produk pabriknya di manufaktur makanan, misalkan pabrik di Bekasi, atau di sini ada kawan kita, kawan Ujang yang produksinya adalah sepatu, itu memastikan barang itu tiba di Amerika itu sangat bergantung kepada bandara Dan pelabuhan. dan pelabuhan. Kalau bandara dan pelabuhannya mogok, Kalau nah itu jadi sangat menentukan, akhirnya nggak bisa dipasarkan. Gambarannya adalah ketika COVID. Ketika COVID kelihatan banget bahwa barang tidak bisa dipasarkan. Tidak bisa dipasarkan dan bandara punya peran yang besar meskipun secara teori tidak menciptakan nilai baru tapi merawat nilai. Jadi secara teori disebutnya kerja-kerja perawatan. Bahwa nilai yang sudah diciptakan oleh kawan-kawan di manufaktur itu jangan sampai jatuh. Jadi orang kalau itu dari segi barang ya, barang ada karena dari industri logistik ini, industri bandara ini adalah industri keselamatan sebenarnya. Industri keselamatan memastikan orang kalau barang itu jangan sampai rusak, kalau manusia jangan sampai celaka. Orang bisa tur luar negeri, orang bisa kalau anggota-anggota dewan bisa konferensi luar negeri, itu karena industri bandarnya memang bagus. Nah, kerja-kerja itulah yang kerja-kerja yang tadi disebutkan oleh kawan Frendo, menjaga penampilan yang menarik, menjaga kesopanan, harus selalu tampil ceria, harus selalu tampil senyum, yang sebenarnya nggak ada dalam KHL. KHL itu hanya menjamin fisiknya tetap hidup gitu. Tapi nggak diperhitungkan bahwa beberapa komponen di industri bandara, apa yang membedakan dengan manufaktur? Manufaktur itu kata kuncinya rajin. Kata kuncinya rajin, maka dia tenaganya harus lebih besar. Sebenarnya di industri bandara ada kata kerja rajin juga, yaitu di bagian kargo. yang angkat-angkat. Angkat-angkat juga. Jadi kalau di bagian kargo, porter itu memang tidak disyaratkan murah senyum, tidak disyaratkan sopan. Yang disyaratkan sopan itu frontliner, afsek, counter check-in, nggak kebaikan. Itu kan begini, orang punya bisa tersenyum dan sopan yang bagus ketika energinya cukup. Bagaimana kita tidak bisa membayangkan kalau asupan makanan kawan-kawan bandara itu seadanya, tapi tetap dipaksa tersenyum selamat pagi gitu. Tapi dalam keadaan lapar itu agak susah gitu. Bisa dong. Ulang lagi. Itu kan terjadi juga di retail kan, kerja-kerja yang sama-sama merawat nilai. Jadi merawat nilai jangan sampai jatuh, harganya udah segitu gitu. Jangan sampai jatuh. Kan retail kecil ini, minimarket itu kan juga merawat nilai, dia tidak menciptakan nilai baru, tapi dia harus memastikan bahwa nilai yang sudah diciptakan di industri manufaktur itu jangan sampai jatuh gitu, jangan sampai rusak. Istilahnya kan barang rusak tanggung jawab sendiri kan gitu. Setahu saya kawan-kawan bandara baru saja riset, salah satu hasil risetnya adalah beberapa kerusakan itu ditanggung oleh si pekerja di porter. Mungkin dia bisa cerita suatu pekerja bertanggung jawab terhadap potong di upah ya terakhir apa? Iya, potong upah. Dan juga ada sih lisensi, kan kalau kita melihat pekerja absen itu kan dia punya lisensi, dan pekerja-pekerja di lapangan ini di operation yang megang pesawat itu, yang handle pesawat di lapangan, dia juga punya lisensi juga. Dan kemarin info terakhir itu absen yang ada di bandara, khususnya yang bukan under dari Angkasa Pura, itu harus membayar lisensi sendiri. Kisaran itu dari 3 juta sampai 8 juta per 2 tahun. Itu per 2 tahun itu mereka harus bayar sendiri lisensinya. Yang tadi parfumnya harus bayar, untuk pekerja absennya ini juga harus bayar juga. Sampai ini ya. Apa namanya? Ada kan penampilan menarik kan pasti berat badan itu semua harus terjaga. Iya. Jadi sedangkan nge-gym itu nggak masuk ke dalam item KHL. Saya nggak tahu ya. Kayaknya itu khas Indonesia. Khas Indonesia setahu saya. Penampilan harus menarik. Penampilan harus menarik, nggak boleh gendut. Saya lihat beberapa persyaratan lowongan kerja untuk pramugara-pramugari. Tidak boleh bertato, tidak boleh berjerawat. Berat badan harus tetap harus ideal dalam pikiran mereka tentu saja. Kalau amatan saya di beberapa bandara luar gitu, ada yang gemuk kok gitu. Kabinnya ada yang gemuk. Dan beberapa wawancara juga mengatakan seperti itu, buat
kawan-kawan pramugari bahwa itu adalah bentuk kekerasan terhadap ketika tubuh orang diatur sedemikian rupa maksimal usia 45 tahun, kemudian berat badan harus tetap ideal, kulit juga tidak boleh keriput dan lain-lain, itu hanya ada di Indonesia gitu. Kalau kita amati maskapai-maskapai internasional gitu, justru misalkan di Dubai itu orang pramugari itu dengan warna kulit yang berbeda-beda, rambut keriting, kemudian tubuhnya juga. Maksudnya ini bukan ngomongin ini ya, bukan body shaming ya. Tapi maksudnya justru body shaming itu adanya di maskapai kita. Gitu. Orang disyaratkan harus begini dan begitu. Gitu. Itu hanya di Indonesia jadinya agak aneh. Gitu. Tidak boleh berjerawat dan harus tetap wangi. Gitu. Nggak aturan itu tidak bersifat internasional gitu. Kan istilah berpenampilan menarik juga ada beberapa di industri manufaktur juga kadang-kadang mencantumkan di retail juga mengatakan hal yang sama, harus berpenampilan menarik gitu. Itu syarat-syarat yang sebenarnya nggak ada dalam KHL. Berpenampilan menarik karena KHL itu kan hitungan fisik. Saya pernah melihat satu perubahan dari definisi KHL. Saya nggak tahu yang sekarang ya. Jadi memang sejak tahun 90 itu terjadi perubahan drastis. Jadi yang dimaksud dengan kebutuhan minimum itu adalah tadinya didefinisikan sebagai kebutuhan fisik dan non fisik. Kemudian sejak tahun 2003 ke atas berubah jadi hanya kebutuhan fisik. Non fisiknya nggak disebutkan lagi. Non fisik itu jadi di luar soal komponennya ya. Tapi definisi itu juga definisi bahwa disebut kebutuhan minimum atau kebutuhan hidup layak itu merujuknya ke mana kebutuhan hidup layak itu, apakah hanya kebutuhan fisik atau non fisik atau dua-duanya gitu. Ternyata setelah kita amati memang terjadi perubahan drastis, jadi definisinya hanya merujuk kepada kebutuhan fisik saja, kurang lebih seperti non fisiknya justru nggak diperhitungkan. Ada satu lagi nih yang menarik dari tadi yang disampaikan oleh Rendo tentang apa namanya yang sekolah-sekolah keterampilan ya. Nah, jadi untuk bekerja di bandara di bagian-bagian tertentu itu kan harus mendapatkan lisensi. Itu berarti harus masuk ke sekolah-sekolah yang keterampilan. Nah sekarang ini kan kita tahu bahwa di Snaker itu ada LPK gitu, lembaga-lembaga kan, lembaga-lembaga apa namanya LPK. Lembaga pelatihan kerja BLK ya kan pemerintah menyediakan itu kan. Nah untuk yang di bandara itu yang mengadakan swasta Dan perusahaan ada yang membuat sekolah-sekolah berhenti ini. Saya hanya apa namanya untuk jelas saja saat ini pemerintah tidak menyediakan pelatihan yang untuk siap kerja untuk yang di bandara. Ya, setahu saya sih ya, nanti mungkin teman-teman bisa koreksi kalau salah. Setahu saya belum sampai saat ini sih belum ada sih BLK yang menyediakan keterampilan untuk di penerbangan. Belum ada. Ya, penerbangan itu menjadi salah satu sektor yang penting untuk saat ini gitu kan. Tapi nanti kita ngobrolin tentang. Saya akan beralih ke retail karena kebetulan tadi bandara jasa ya. Saya akan beralih ke kawan-kawan yang selamat datang di Indomaret, selamat datang di Alfamart. Terima kasih. Sekalian pulsanya enggak? Supaya saya punya member apa dulu? Itu namanya TTS. Apa itu? Tegur, senyum, sapa. Dan itu wajib dilakukan. Nah itu kan promosi. Promosi kan kalau influencer biasanya dibayar kan? Dia nggak peduli padahal dibalik semua itu dia lagi sedih, dia lagi berantem sama pacar dan segala macam. Tetap dia harus tersenyum. Saat bertemu customer adalah kita harus TTS, tegur, senyum, sapa. Berat banget ya itu. Sabar itu energi itu besar. Itu beban kerja yang tidak diupah. Salah satunya itu ya. Gitu. Jadi begini, di retail itu dibagi dua. Ada yang bagian apa namanya distribusi atau gudang gitu. Ada
yang di bagian frontliner area. Sama isinya frontline nggak istilahnya? Semua sama. Iya. Dan juga ada Karena dia bertemu langsung dengan pihak luar, customer. Kalau di gudang itu terdapat beberapa bagian kerja yang menjadi rantai pasok ya, dari supplier datang barang ke receiving masuk ke bagian floor diolah menjadi PB, permintaan barang harian toko, terus di di packing, lalu masuk ke receiving, terus dimuat ke mobil box dan dikirim ke toko. Itu kerja-kerja yang ada di gudang. Nah, lain lagi dengan yang di toko. Orang melihatnya di toko tuh, lu kerja di mana? Di Alfamart. Wah, enak kerja lu. Tempatnya adem, ya kan? Tempatnya ber-AC, terus cuman ngelayanin doang gitu. Tapi dia tidak tahu, banyak orang tidak tahu bahwa kondisi kerja di toko itu lebih berat dibandingkan di gudang gitu. Karena dari barang datang sampai dengan barang keluar, ini dilakukan sama anak toko, sama personil toko, seluruh personil toko. Gitu. Dari barang datang, administrasinya, ngeresip barangnya, sampai dengan barang terjual ke konsumen. Itu yang dilakukan kerja-kerja fisik ya. Belum lagi kerja-kerja non fisik. Apabila terjadi gagal bayar QRIS misalnya gitu, dia harus bisa menyampaikan dengan tepat dan benar gitu. Meskipun customernya komplainnya keras segala macam, kita tetap harus senyum. Kita tidak boleh terpancing gitu. Dan pahitnya lagi saat customer itu tidak senang atau tidak nerima dengan penjelasan kita pada saat ada permasalahan gitu. Dia mengadu ke customer care gitu. Oke. Persoalan itu yang menjadi kepusingan dia belum kelar si pekerja tersebut, tiba-tiba ada panggilan briefing atau panggilan tentang aduan customer care tersebut. Si A, kasir A pada jam sekian melakukan ini segala macam. Itu harus diklarifikasi apabila terjadi yang membaca adalah manajemen. Apabila si kasir ini disimpulkannya bersalah, dia akan di SP segala macam. Gitu. Nah, itu terus juga yang tadi Bung Frendo bilang bahwa ternyata pengeluaran yang tidak di-cover oleh UMK, gaji standar yang ada di Indonesia, itu juga terjadi di Alfamart atau Indomaret dan lain sebagainya, misalnya kayak parkir gitu. Kalau yang di kampung-kampung mungkin gratis parkirnya. Tapi kalau toko-toko yang adanya di perkantoran, adanya di ruko yang harus melewati secure parking itu gitu. Itu bayar, teman-teman. Si pegawai. Iya, jadi setiap toko itu ada pengeluaran operasional toko. Nah, dijatahin untuk pengeluaran operasional toko, misalnya untuk parkiran personil ada 6, itu hanya dijatahin 2 misalnya. Itu berganti. Sisanya ya teman-teman biaya sendiri. Bayangkan misalnya 8 jam kerja dia, kalau dia memberin misalnya gitu, itu bisa stuck dah, misalnya 8 jam itu 4.000 atau ya 4 kali 30 hari kan lumayan gitu. Itu menjadi pengeluaran. Belum lagi make up. Dia pakai make up yang dari Alfamart atau make up lain. Nah, biasanya leader-leadernya gitu menginstruksikan atau meminta teman-teman yang bekerja di situ untuk belanjanya di toko tersebut. Belanja bukan dikasih. Bukan dikasih, dari mana dikasih? dikasih badannya di situ semua kayak. Ayo buat nambahin sales, belanjanya di sini ya. Pulsa, paket internet, terus make up gitu, lipstick dan lain-lain. Itu belanjanya di toko tersebut gitu, di toko tempat kita yang jaga kita sendiri gitu. Dia sebagai buruh dan sebagai konsumen juga. Ya, untuk
nambah sales gitu, nambah sales, Tambah penjualan maksudnya. nambah penjualan gitu. Nah, kalau bicara soal upah real gitu yang diterima, kalau secara apa namanya, secara UMK, secara upah standar dari pemerintah itu ya rata-rata sih retail-retail seperti Alfamart, Indomaret itu ngikutin, ya kan. Tapi secara real kebutuhan itu sangat jauh dari apa namanya, sangat jauh dari apa namanya pendapatan gitu. Yang seperti saya sebutkan tadi, ternyata ada yang harus membayar parkir, terus harus beli make up, parfum gitu. Bahkan yang cowok juga wajib potong rambut minimal sebulan sekali atau 2 minggu sekali. Karena nggak boleh gondrong dikit itu udah dimention. Padahal gondrong itu sunnah. Iya, padahal gondrong itu sunnah. Rambut kamu udah panjang nih, apa mau potong rambut? Perhatian sekali. Perhatiannya itu nggak perhatiannya. Ayo ini udah jam segini, kamu udah makan belum? Gitu. Tanya udah maskeran apa belum? Ya gitu. Itulah yang ternyata tidak seindah di luarnya gitu, yang kerjanya tempatnya adem segala macam. Ya kita dari barang datang mau kasir itu cantik, make up dan lain-lain gitu, itu tetap nurunin barang, gotong-gotong beras. Cewek cowok. Karena personilnya terbatas, satu shift 2 orang, atau kalau tokonya besar itu bisa 3 orang gitu, hanya segitu gitu. Itu turunin barang, terus barangnya dimasukin ke gudang toko, terus sisanya di display, di fullin barangnya gitu agar jadi bukan hanya penampilan fisik si pekerja-pekerja yang ada di toko aja, tapi juga di seluruh area sales, seluruh area penjualan yang didatangi oleh customer itu harus rapi, itu harus terlihat menarik. Display ciki nggak sembarang display gitu, dia harus tegak, dia harus melembung, dia harus tampak ke depan. Ini kan yang apa namanya, yang dibutuhkan sama apa namanya, yang akhirnya banyak pekerjaan ternyata gitu. Yang seolah-olah nggak ada job desk, tapi banyak pekerjaan yang menghabiskan waktu gitu. Dari kasir sampai membereskan barang. Ngangkut barang, nurunin barang, rapihin barang. Saya kadang-kadang suka lihat tuh gini, apa? Kasih Alfamart makannya di bawah meja. Itu apa artinya? Jadi gini, kita kerja berdua satu shift. Saat si pekerja itu sebenarnya kan kalau secara aturan atau secara ini nggak boleh ya makan di ruang di kasiran gitu. Tapi ini terpaksa dilakukan sama teman-teman di retail ya untuk menyikapi saat terjadinya crowded, banyak customer yang mau bayar gitu. Mau nggak mau dilepas dulu baru makan 2 suap sampai dia tetap melayani. Kalau misalnya dia makannya di gudang, ini akan kesulitan crowded. Sedangkan apa namanya, secara instruksi atau secara permintaan dari atasan jangan sampai apa namanya, antrian sampai dengan 3 orang ke belakang. Oh dibatasin 3 orang. 3 orang atau 4 orang. Itu udah crowded, itu harus dibantu. Makanya buka kasiran 2 misalnya gitu. Tapi mereka nggak ada jam istirahatnya. Cara istirahatnya seperti tadi. Cara istirahatnya seperti sebetulnya secara aturan ada jam istirahat. Kerja 8 jam kerja, istirahat 1 jam gitu. Kan biasanya kita kalau di toko suka ada tulisan atau misalkan di gedung-gedung pemerintah ya, misalkan kantornya ditutup, itu sedang istirahat. Oh iya. Wah, itu tidak boleh. Bagaimana operasi? Bagaimana si personel itu bisa menyikapi itu terus tetap harus berjalan gitu. Hak istirahat 1 jamnya potong-potong nggak didapat. Bahkan nggak dapat gitu. Ada satu pertanyaan nih, di penasaran. Kalau ada pencurian gimana? Ya tercuri. Kalau ada pencurian dan dampaknya untuk kawan-kawan gitu. Kalau ada pencurian dan ketahuan pencuriannya gitu misalnya, baik pada saat terjadi atau
setelah terjadi melalui CCTV, rekaman CCTV dan lain sebagainya, ini bisa kita namanya force major, kita bisa force major gitu agar tidak terjadi agar tidak terjadi pemotongan upah di si pekerjanya gitu. Tapi kan banyak kan kagak ketahuannya gitu. Nggak ketahuan tuh maksudnya gimana? Ya nggak ketahuannya Sikat tiba-tiba hilang, gitu. iya Oh. tiba-tiba banyak yang hilang gitu. Saat sebulan sekali kan setiap hari kan stock of name. Setiap hari. Setiap hari stock of name dua rak atau 3 rak gitu sehari. Ya itu tiba-tiba hilang. Aduh, ini kejadiannya kapan? Kita ngecek CCTV itu sulit. Sulitnya kenapa? Ya, baru juga buka CCTV tiba-tiba customer banyak, tiba-tiba barang kosong, tiba-tiba rak berantakan. Itu nggak ada waktu untuk melakukan hal itu. Akhirnya banyak terjadi barang hilang yang bahkan melebihi dari BTK atau batas toleransi kehilangan. Di Alfamart itu ada BTK. Misalnya Berapa BTK? batas toleransi kehilangan itu 5% Dari total. sales. Jadi jika lewat dari 5% itu ditanggung pekerja. Bisa potongannya 50, 100, bahkan 200.000 gitu. Bahkan sampai ada aturan yang penting tidak melebihi 30%. Tidak melebihi 30%, 300, 400 juga pada. Akhirnya teman-teman juga pernah dikenakan potongan sebesar itu gitu. Itu dipotong langsung 1 bulan atau beberapa bulan? Di situ ada aku lupa namanya ya. Jadi setelah dari total kehilangan barang selama 1 bulan itu melebihi batas toleransi, itu di breakdown. Kepala toko berapa persen potongannya, terus asistennya berapa, terus sampai kasirnya berapa, itu mau dipotongnya berapa bulan. Gitu. Misalnya akhirnya kena 3 juta di breakdown 5 orang gitu. Kepala toko 2%, asisten kepala toko 1,50 sama 1,25, dan si kasir dan pramu 1% dari 500 itu di breakdown. Ya akhirnya ada yang kena potongan 200.000, ada yang kena potongan 250.000, 100.000. Bagaimana teman-teman menjelaskan, kan suka ada begini ya, konsumen yang sok-sok kritis. Ini kasirnya sengaja ngitungnya salah. Mestinya harga barang segini, total segini, kembaliannya dikurangin. Ya, justru kebalikannya. Teman-teman kasir ini takut pada konsumen. Misalnya kembaliannya 1.400. Kita nggak punya recehan 100-an, 200-an gitu. Yang ada recehan 500-an sampai 1.000-an. Ya itu kita kasih lebih. 1.500 itu. Atau 1.300, kembalian 2.300 itu kita kasih lebih 2.500. Saat klerek, si kasir tersebut minus 10.000, 15.000. Keluarin dari uang sendiri. Dan itu pasti. Minus itu pasti. Sekeren-kerennya minus itu 3.000 paling. Itu pengeluaran yang tidak di-cover oleh pengusaha dan jadi semua kerugian yang terjadi di toko harus ditanggung oleh si pekerja. Wah, begitu. Menarik sekali. Kalau tebus murah itu? Ya. Ini jangan-jangan Syahib yang sudah ngacak-ngacak kerak nih. Kan ada beberapa jenis promo di setiap retail itu orang, oh bapak sudah nyampe segini 50.000 bisa tebus murah tisu. Menurut saya kan ada dua pekerjaan yang dia lakukan. Satu sebagai kasir dan datanya harus benar. Yang kedua kembaliannya juga harus benar. Tapi secara tidak langsung dia jadi promotor juga, mempromosikan barang. Ini harganya segini. Tapi sebentar, ada yang menarik. Karena saya biasa belanja di Alfamart, kalau misalnya ini sudah bisa tebus murah, Bu. Enggak, saya nggak menarik. Kalau saya beli gimana gitu. Kan suka ada yang begitu nih. Cerita tentang itu deh. Jadi ada 2 target ya, target sales harian per toko dan target item-item promo. Itu item-item promo itu ada tebus murah, ada PSM itu promo mingguan,
terus ada serba gratis, beli 2 gratis 1 biasanya itu. Nah, itu ada target-target tertentu tiap toko. Misalnya target tembus murah harus menjual 50 piece 1 hari, itu di breakdown tuh. Semua wajib menjual, menawarkan gitu. Ya gitu. Maka saat si pekerja ini apes gitu, mempunyai leader, mempunyai core, mempunyai area manager yang bawel dan galak gitu, yang mempunyai target yang harus tercapai. Ketakutan-ketakutan itu muncul dari pekerja yang ada di toko. Daripada gua kena omel, daripada gua kena blast di grup gitu, meskipun dia nggak menyebutkan siapa orangnya, 16 di grup itu emang ada grup khusus ya. ada grup khusus. Jadi bisa dirundung di dalam. Iya, Cocok buat lebih baik gua tebus gitu, Walaupun nggak butuh. walaupun nggak butuh. Makanya kalau saya- misalkan nggak tercapai sedikit agak maksa ya. Iya. Atau maksanya tuh lebih mempromosikan lebih dalam ya. Iya. Gue enak nih. Karena lebih enak ya. kekhawatiran Oh, itu. Tapi dia harus tebus murah. Ini gimana gini, jangan ngegeret toko lah gitu. Maksudnya ngegeret toko, lu jangan gara-gara satu orang tokonya yang jadi jelek. Ini kan beban mental yang ditanggung sama si pekerja tersebut karena kekhawatiran, ketakutan. Kalau secara aturan, secara ini saya nggak pernah memaksa si pekerja untuk jual tebus murah. Tapi dengan melakukan hal seperti itu, dengan secara tidak langsung si pekerja itu takut gitu. Daripada gua diomelin, diomongin, nggak langsung lagi gitu. Dan semua satu tim, satu grup itu tahu ada masalah di toko gua, mendingan gua tebus gitu. Memang ada ini ya, ada semacam toko ini lebih bagus, toko ini penjualannya lebih rendah gitu. Ada setiap 2 hari, 3 hari sekali atau seminggu Apa sekali kalau itu. misalkan toko di Tangerang lebih bagus, toko di Bogor lebih jelek, yang lebih bagus dapat penghargaan lebih besar. Ya, itu namanya IKT, program IKT, intensif kerja toko. Tapi untuk nguber itu seperti toko yang perfeksionis, dia harus mencapai target bulanannya tercapai misalnya, terus persentase pengeluaran tokonya itu tidak lebih misalnya, terus ada faktor-faktor lain yang banyak faktor penunjangnya gitu, yang itu harus dikerjakan secara ekstra, bahkan waktu kerja kita itu harus dilakukan Yang lebih, seperti tadi, akhirnya nggak beristirahat. Gitu nggak ya. beristirahat, bahkan jam kerjanya nambah gitu. Dan sering juga terjadi kalau di toko itu ada instruksi-instruksi, tiba-tiba kepala toko diminta untuk kumpul di satu tempat gitu, dia mau briefing segala macam, mau meeting. Ini akhirnya rekan kerja yang lain atau lawan shiftnya ini dikorbankan, misal disuruh kumpulnya jam 3. Harusnya secara jam kerja dari jam 7 sampai jam 3 dia sudah kelar, ditinggal rapi-rapi segala macam, terus pulang bisa seperti itu. Ini dia harus meeting. Meeting adalah bagian dari kerja. Tidak dibayar. Itu tidak dihitung. Terus yang lawan shiftnya misalnya, harusnya dia masuk jam 3 atau jam setengah 3 atau jam 3 kurang seperempat dia sudah harus di tempat kerja misalnya. Ya dia harus datang lebih awal jam 2 misalnya. Dan itu tidak dihitung. Gitu. Makanya saya bilang tadi UMK ini enggak secara teman-teman ini di bawah UMK upahnya. Pada akhirnya Upahnya di bawah UMK. satu lagi pertanyaan saya, kan kalau di retail modern itu yang franchise itu suka ada musik-musik kan, boleh nggak sih lagunya diganti dengan Darah Juang misalnya? Ya, kan rame-rame itu kemarin tuh. Yang teman-teman sih, ya kalau yang didengarkan itu ya memang wajib yang iklan-iklan gitu. Jadi memang Selalu puas dengan pelayanan tamu. Itu wajib itu tidak boleh mengganti. saya sebagai konsumen merasa terganggu dengan suara-suara itu, ya pengennya dengan musik yang lain. Ya. Nggak bisa. Kita juga pengen gitu. Kita juga pengen. Ya akhirnya
karena ada instruksi, ada apa namanya, ada nota internal yang tidak membolehkan menyetel musik itu, takut kena royalti. Kalau misalnya ditegur sama si pencipta lagu atau si produser saat si di toko tersebut menyetel musik yang dia punya gitu, itu harus yang membayar, yang menanggung adalah si pekerjanya. Itu memangnya Oh, kayak gitu. oke. Akhirnya ya teman-teman ya harus melakukan atau menyetel musik promo yang ada di Pada yang diinstruksikan akhirnya manajemen. retail modern ini bukan sekedar melayani penjualan barang, Ah, tapi menjual barangnya sekaligus. Ya. Jadi kan ada target penjualan. ada kan? target penjualan kayak gitu. Jadi double ya, bukan cuma pramuniaga. Kalau pramuniaga kan melayani, tapi ini jadi sales, sekaligus. jadi tukang pikul juga, Iya. tukang Jadi angkut barang. tukang angkut barang, jadi sales, jadi keamanan, Ya, jadi keamanan jadi juga. fungsi kontrol. Coba tolong Pak, yang itu Pak, ini saya bener-bener aja nih. Jadi kita yang satu jadi kasir, yang satu jadi mata-mata. Karena nggak ada security juga, nggak meng-hire security. Oke, sip. Kawan Uci, menarik sekali cerita tentang retail, tapi kayaknya saya harus beralih nih sama kawan Ujang. Gimana kawan Ujang? Sepatu hasil karya buruh Indonesia dipakai Messi, dipakai siapa lagi bintang Ronaldo. sepak bola dunia. Itu. Tapi gimana nih kondisinya nih buruh-buruh di manufaktur? Baik Mbak. Ya kalau soal di buruh manufaktur mungkin sama dengan kawan-kawan, cuman cara pelaksananya saja sedikit berbeda. Misalnya nih, walaupun dia bekerja dalam 8 jam di dalam pabrik, cuman keuntungannya diberikan 1 jam istirahat. Ya. Nah, tapi kalau kita bandingkan dalam kondisi upah sangat jauh. Misalnya di kondisi upah buruh ini tidak balance dengan kondisi pengeluaran buruh. Kan buruh di manufaktur itu kan banyak yang berkeluarga, ya kan? Sedangkan mereka harus berangkat pagi dan juga harus ngurus anak, nitip anak dan sebagainya. Dan tapi kondisi upahnya mereka tidak mendapatkan suatu nilai lebih. Karena apa? Ibaratnya karena buruh di manufaktur ini kan kerjanya itu cuman ibaratnya 3 konsep ya. Berangkat tepat waktu, menghasilkan target yang bagus, kualitas yang unggul, pulang juga harus tepat waktu. Karena hanya 3 itu yang didapatkan. Tapi dalam 3 hal ini kan seluruh tubuh mereka ini kuras. Karena apa? Karena di dalam pabrik kan sudah diukur dengan target dan sebagainya. Nah, sedangkan dalam kondisi ekonomi mereka di rumah tidak sesuai dengan pendapatan mereka di pabrik. Mereka harus membiayai anak, kredit anak, nyusui dan sebagainya. Maka banyak dalam suatu manufaktur terjebak hutang. Ya, terjebak hutang, pinjol dan sebagainya. Bahkan mereka ter-PHK pun ibaratnya ngambil PHK pun hanya untuk bayar hutang gitu. Karena posisi upahnya emang tidak balance. Nah kalau kita ibaratnya pemerintah yang peka dalam kondisi buruh hari ini harusnya mengembalikan kepada kebutuhan hidup layak buruh kan gitu, berdasarkan hasil survei dan kebutuhan ekonomi mereka. Tapi itu kan tidak dilakukan. Maka kesenjangan ekonomi terhadap buruh dengan majikannya itu jauh banget. Nah, contoh ibaratkannya ada sebuah pabrik misalnya mengerjakan sepatu. Nah sepatu ini dikerjakan di Indonesia tapi dijual di pasaran Eropa. Sedangkan buruh di Eropa nilai tinggi. Kita dibayar dengan rupiah, tapi produknya dibayar dengan dolar. Ya kan? Nah kalau kita hitung-hitungan, misalnya artinya buruh manufaktur khususnya di bagian sepatu harusnya sejahtera, karena dia menghasilkan dolar bukan dari rupiah. Tapi faktanya itu terbalik. Karena apa? Misalnya karena mereka ditetapkan oleh pemerintahnya sendiri, bukan oleh majikannya. Kalau majikannya ibaratnya kamu harus kerja menghasilkan output yang bagus, kualitas yang unggul, dan juga patuh terhadap apa yang menjadi aturan perusahaan. Maka secara tidak langsung buruh di manufaktur itu bukan secara fisik ditekan, tapi secara pikiran juga ditekan. Karena apa? Dia harus mendapatkan target. Dia juga ibaratnya dipaksa untuk mengejar suatu kualitas dan juga harus memproduksi sebanyak-banyak. Nah,
Maka banyak buruh di manufaktur banyak terserang ibaratnya semacam penyakit HNP, saraf kejepit, gitu loh. Turun bro, dan juga apa namanya ya macam-macam lah penyakit ya, dan itu diabaikan gitu loh. Karena apa? Seolah-olah majikan kita hanya ketergantungan ya kalian sudah di cover BPJS, sudah berobat pas ke satu dan sebagainya. Padahal perusahaan juga harus bertanggung jawab menciptakan lapangan pekerja yang baik dalam lingkup yang higienis ya, gitu, dan baik pula. Nah, kemenangan yang mungkin dalam suatu pabrik manufaktur ini kan cuman kecil loh kalau kita melihat, karena mereka ditantangkan dalam sebuah regulasi dalam perundingannya itu sudah mendapatkan PKB atau yang kerja bersama ini. Nah hanya sebatas itu ya gitu loh yang mereka dapatkan, tapi secara misalnya kita contohkan begini, buruh perempuan yang lagi menstruasi misalnya, kan, di dalam undang-undang kan jelas misalnya 2 hari dia punya hak istirahat di rumah apabila sakit, jika berkelanjutan dia harus disertai dengan surat keterangan dokter. Nah, tapi ada juga yang mengatakan kamu harus kerja dulu, kan di sini ada klinik dan sebagainya. Nah artinya yang namanya perempuan ini kan pasti uring-uringan dan sebagainya kan, dan itu kan menambah suatu depresi dia, ditambah lagi dia harus menanggung beban di dalam tubuh dia dalam peredaran ibaratnya pergantian darah dan sebagainya kan, itu ditambah lagi dengan beban kerja. Nah akhirnya banyak sekali buruh ibaratnya kena serangan penyakit yang tadi saya sampaikan, akhirnya masuk kategori loneliness, penyakit berkepanjangan, ya kan. Nah, dan ini pun tidak ada pemberian yang baik dari majikan kita. Kita sekian tahun mengabdi, jika kita ter-PHK karena loneliness ya sudah selesai, kayak gitu loh. Dalam sehari berapa produk wajibnya? Misalnya kita kan kayak di tempat saya aja 1 jam itu kan menghasilkan produk itu kan 240. 240 jam Iya, 240 pasang. itu satu itu. Iya. Paling 4 juta satu sepatunya. Nah, 4 juta 5 juta. kalau kita kalikan ibaratnya misalnya dia mencapai 20 len, 30 len, berapa melimpah ruah keuntungan perusahaan tapi tidak memperhatikan kondisi buruh. Nah, ini jauh banget kayak gitu loh. Nah, maka kita melihat bahwa hari ini ibaratnya mendukung untuk upah itu dikembalikan lagi kepada KHL, kebutuhan hidup layaknya buruh kayak gitu. Nah, karena setiap pabrik tidak pernah menyediakan itu, misalnya contoh ibaratnya tentang penitipan anak, tempat pendidikan yang baik kayak gitu loh, itu tidak ada kayak gitu. Dengan harga program ekonomi yang begitu melambung tinggi, ada nggak program pasar murah? Kan tidak ada, walaupun itu bekerja sama dengan pemerintah daerah. Tapi intinya upah kamu segitu ditetapkan oleh negaramu, ya kamu harus hidup dengan segitu kayak gitu. Nah, masalah urusan penyakit dan sebagainya tinggal kalian urus ke BPJS kayak gitu. Nah, tinggal masuk rujukan dan sebagainya. Tapi di saat mereka ibaratnya kalau masuk kategori di PHK loneliness, kan mereka akhirnya digantikan dengan produk yang baru, karena dianggap di luaran sana banyak yang nganggur gitu, banyak akan menggantikan begitu. Tapi keberlangsungan kita hidup setelah kita keluar dari perusahaan dan kategori penyakit, lepas tanggung jawab perusahaan. Nah maka pikir sama dengan teman-teman yang lain, tapi ekstrim penderitaannya ini kebanyakan buruh manufaktur, terutama mereka banyak menggunakan tenaga kerja perempuan. Nah, Kemudian saya ngitung ini. Ya. Jika dalam sejam 240 pasang sepatu kali 8 jam kali 24 hari kali 5 lain produksi, totalnya adalah 230 pasang sepatu. 230.400 400 pasang sepatu. Satu orang dia? Satu pabrik. Karena kalau seandainya 5 lain produksi. Satu pabrik nggak 5 lain kali ya? Berapa? ya minimal mereka itu 20 len. Ya, ini pengandaiannya Ya. katakan 20. Jadi kalau 20 itu nyampainya 921.600 pasang sepatu. Kalau harga satu pasang sepatu adalah 1,5 juta, berarti sebenarnya bukankah cukup dengan mengerjakan 2 pasang sepatu upahnya? Iya nih. Enggak perlu 240. Enggak perlu 8 jam kerja. Atau 1 jam kerja bisa memenuhi upahnya. Satu hari itu ibaratnya kalau kita kalkulasikan, ya aku nggak tahu ya harga produk sepatu di Eropanya berapa kan. Tapi kalau kita lihat dengan kaitan dolar misalnya, artinya satu hari itu bisa menggaji berapa ribu karyawan. Iya. Pendapatan kan begitu.
Sedangkan kita dalam 1 bulan itu bekerja 21 hari Pendapatan 1 hari untuk menggaji 1 pabrik. pabrik Ah, untuk 1 bulan. tapi itu hitungan Iya. Nah makanya kan begini, harusnya kalau kita ngelihat ibaratnya posisi produk kan harus beda, membedakan upah terhadap pekerjaan produksi di lokal sama di luar lokal harusnya. interlokal. Ya interlokal, karena sesuai dengan jalur produk itu gitu loh. Karena produk ini dibeli dengan dolar, maka mengkondisikan upah yang dimana tempat produk itu dipasarkan. Nah kita enggak, gitu. Upah kita berdasarkan produk lokal. Nah maka kesenjangan ekonomi kita ini, maka jarang sekali buruh itu beli suatu produk dengan cash, rata-rata kredit, dan juga mungkin buruh juga jarang yang memiliki rumah dengan cara cash kayak gitu loh. Nah, dan juga mungkin kalau ibaratnya ya kayak misalnya perusahaan kayak Alfamart ataupun penerbangan, mereka juga kan butuh namanya seni terhadap tubuh mereka, kecantikan dan sebagainya. Oh iya. 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 Kalau ini kalau butuh wajib. Iya, kalau walaupun di sektor kalian ibaratnya wajib, di sektor kami juga itu seolah itu diwajibkan juga. Karena apa? Pabrik manufaktur udah tahu tentang mengenal apa namanya skincare segala apa kayak gitu loh. Dan itu menjadi tolak ukur mereka untuk menggunakan produk itu agar untuk mempercantik diri mereka. Kayak gitu loh. Artinya kecantikan ini bukan di artis-artis saja, di pihak manufaktur pun butuh kecantikan. Dan itu pun mereka membeli produk dengan upah mereka. Kayak gitu loh. Nah, kalau kita lihat ibaratnya pekerja di manufaktur banyak sekali akar masalahnya. Satu misalnya mereka terjebak hutang, ya kan? Terus juga terjebak ya misalnya kayak slot dan sebagainya. Dan juga mungkin kan contoh ibarat kita hari ini isu misalnya PHK. PHK kalau di perusahaan saya itu bisa menggagalkan orang mau nikah. Kayak gitu. PHK itu. Iya. Gara-gara PHK gagal menikah. Bisa terjadi karena apa? Karena dengan kondisi nasional hari ini yang begitu sulitnya lapangan pekerjaan. Jangan sampai pada saya nikah, saya jauh kabel bingung gua untuk ngidupinnya. Karena posisi saya kerja terputus. Kayak gitu loh. Nah, bahkan mereka juga ibaratnya mikir-mikir nih mau melangkah ke depan kayak gitu loh. Karena apa? Ini situasi lagi nggak baik. Gitu. Nah, kalau ibaratnya kenapa di perusahaan manufaktur banyak orang yang menggunakan usaha mandiri, misalnya ada yang jualan es, ada yang jualan makanan cemil-cemilan dan sebagainya. Karena kalau kita ngelihat, artinya upahnya emang nggak cukup kayak gitu untuk melengkapinya. Kerja sampingan. Iya. untuk Sedangkan mereka datang ke pabrik itu kan untuk bekerja, kayak gitu, bukan untuk ibaratnya bisnis kayak gitu, kecil-kecilan dan sebagainya. Kayak gitu. Walaupun perusahaan melarang, tapi maka perusahaan mau membantu dengan ekonomi mereka. Enggak. Nah, terus juga ibaratnya itu di persoalan orang yang berumah tangga dengan beban dengan orang yang bujangan pun sama kayak gitu loh. Karena upah itu orang bujangan kan bukan untuk hidup dia sendiri, mungkin dia nyekolahkan adiknya, membantu keluarganya dan sebagainya. Mungkin juga dia bujangan misalnya jadi perjaka tua, mungkin dia tertahan karena apa? Nggak ada yang nyekolah biayain adiknya, nanti dulu nikah misalnya kan, karena butuh adik selain sekolah dan sebagainya. Nah, artinya kan upahnya yang diterima setiap bulan ini bukan juga yang dianggap kurang ini bukan juga terdampak kepada orang yang berkeluarga, yang belum berumah tangga pun terdampak kayak gitu loh. Nggak menjamin apa misalnya mencukupin misalnya. Saya ada teman saya misalnya, dia di sini bawa adik misalnya, adiknya belum kerja, ngontrak misalnya kan. Mau nggak mau, adiknya ini bukan tanggungan orang tuanya yang di kampung kan. Pasti itu kan tanggungan kakaknya yang kerja di sini kan. Kayak gitu loh. Selama dia berproses belum dapat kerjaan. Jadi maksudnya penetapan upah lajang itu mungkin tidak berlaku karena walaupun lajang sekalipun tapi nanggung keluarga, adik dan yang lain-lain. Iya betul kayak gitu. Bung Ujang ini menarik satu lagi Kak. Tadi Bung Ujang sampaikan bahwa buruh perempuan di sana kan sudah ada undang-undang kesejahteraan ibu dan anak, di mana salah satu pasalnya adalah perusahaan menyediakan daycare. Ya. Gitu kan. Sudah ada belum sih setahu Bung Ujang ada perusahaan manufaktur ya? Saya nggak bilang BUMN, kalau BUMN itu pasti menyediakan ada banyak yang sudah menyediakan itu. Manufaktur
Sudah ada belum yang menyediakan daycare? Ya kalau yang kita tahu ya, ada juga yang biasanya perusahaan di tempat saya itu menyediakan untuk daycare itu hanya untuk tempat susu dia, Laktasi. ruang laktasi. Nah, ruang laktasi, ya, Ruang laktasi itu bukan daycare. ruang Iya, kayak gitu. penitipan anak. Nah, kalau soal ibaratnya untuk penitipan anak dan juga untuk hal yang lain itu belum ada. Belum ada. Ini SGBN nitipin ke Kokom kan gitu. Ya. Ataupun ya ibaratnya Seperti anak-anak tapi masyarakat. Itu sih. Gitu. Ah, Oh, jadi oke, berarti rata-rata perusahaan manufaktur belum menyediakan betul. Iya. Bahkan ibaratnya dengan munculnya undang-undang KIA ini, bahkan itu kan tidak ada pembicaraan ke sana. Belum ada. Iya. Belum ada. Belum ada sih. Satu lagi Bung Ujian, tadi menarik lagi. Tadi kami sampaikan bahwa untuk upah yang sekarang diterima oleh kawan-kawan itu nggak perlu sampai 8 jam gitu, 2 jam juga sebenarnya sudah terpenuhi gitu kan. Masuk akal nggak sih kalau perusahaan terutama yang memproduksi ya sepatu atau apa kelas dunia gitu lah ya, dia mengatakan bahwa rugi dengan tadi ya yang disampaikan bahwa nggak perlu untuk upah segitu, nggak perlu kerja 8 jam karena sudah terpenuhi, di luar ada biaya-biaya yang lain. Masuk akal nggak sih? Kalau penghitungan saya tidak masuk akal karena produk itu dibeli dengan dolar gitu, rupiah. Saya mau bergeser ke Kang Iip, pengen komentar dari Kang Iip. Ada beberapa catatan yang menarik nih. Tadi di sektor jasa itu ada yang tidak tertulis, tapi buruh-buruh yang di sektor jasa itu seakan-akan wajib berpenampilan menarik. Berarti kan beli make up, gitu kan, parfum, terus menjaga berat badan dengan nge-gym dan yang lain-lain itu sudah ada budget. Itu udah jadi satu kebutuhan untuk kawan-kawan di sektor jasa. Tadi juga ada Brando yang menyampaikan bahwa untuk bekerja di bandara itu harus ngikut satu pelatihan ya, yang lisensinya itu harus bayar antara 3 sampai 8 Pembaruan juta. lisensi. Ada di di retail itu kan ada potongan-potongan upah kalau ada kurangan. Juga di 2 sektor ini ada keluar biaya parkir di bandara ini 7.000. Kalau saya hitung kalau dalam 1 bulan itu ada 210.000 nih untuk pekerja bandara pengeluaran untuk parkir, gitu kan. Kalau naik upahnya 300.000, dia nerimanya berapa gitu. Ada sektor manufaktur lagi tadi Kang Iip juga sampaikan bahwa untuk 1 bulannya buruh di kabupaten nggak perlu kerja 8 nggak perlu bekerja 8 jam tapi 1 jam. Saya mau komentar dari yang 3 sektor ini tadi udah disampaikan. mungkin ini ya sebelum Iya, simpulin ya di saya tidak menjemput. komentar ya. Ya, komentar. 1 menit mungkin ya mau sampaikan. Kalau kita bicara masalah upah, ternyata saya baru kebayang. Bukan kebayang, baru keinget teman-teman di bandara itu ada beberapa pekerja bandara ya, terutama yang di porter. Kalau di teman-teman di retail dan manufakturan kerja itu seminggu itu Sabtunya setengah hari ya, Kang ya? Ya. Jam 2 itu pulang ya. Ya. Nah, kalau teman-teman porter dia masuk malam, lepas tuh turun pagi, besoknya langsung kerja. Nggak ada istirahat. Nggak ada libur jatuhnya. Jadi kan kalau misalkan kita hitungnya pagi kalau kita Sabtu dari jam 8 sampai jam 2 kan. Dari jam 2 itu kan pulang tuh. Iya. Besoknya baru libur, minggunya baru libur. Nah, kalau kita balik, ya kalau kita kerja malam, jam 7 malam atau jam 8 malam dia kerja, itu nggak besoknya pulang, dia cuma untuk tidur aja. Terus lusanya dia kerja lagi. Seharusnya kalau udah masuk malam itu kan ada lepas dan libur. Iya. Lepas libur. Nah, ini cuma lepas aja. Nah, pas liburnya itu dia kerja. Jadi dalam akumulasi 1 bulan ternyata mereka itu nggak ada libur. Padahal minimum ini standar internasional ya. Minimum istirahat 24 jam setelah seminggu bekerja. Di luar setelah 4 jam kerja berturut-turut harus istirahat. 1 hari adalah 24 jam.
satu hari memang harus full istirahat. Iya. Jadi ada dua jenis istirahat kan, kalau standar internasional. Satu, setelah bekerja 4 jam berturut-turut dia harus istirahat. Yang kedua, setelah seminggu berturut-turut kerja 1 hari itu harus. Jadi 6 hari kerja itu 1 hari itu full harus istirahat. Cuman ya yang saya akan memulai dari sini. Saya komentar aja ya, tidak bermaksud menyimpulkan dengan variasi isu yang relatif luas ini. Bandara, terus retail, manufaktur. Dimulai dari saya berserikat itu penting. Jadi berserikat itu penting. Berserikat itu penting. Orang harus berserikat. Harus berani berserikat karena hanya Tuhan yang tidak berserikat. Dan tidak boleh diberserikatkan. Manusia harus berserikat. Buruh itu harus berserikat. Saya mulai dari sana. Kondisi ini bisa diketahui. Kondisi ini buruk. Kondisi ini nggak layak. Kondisi buruh itu harus beristirahat selama 24 jam. Manusia itu punya kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial itu berkembang secara terus-menerus, kebutuhan bermedia sosial, kebutuhan bergaul dengan tetangga, itu kan mencirikan bahwa dia manusia, gitu. Sehingga dia bisa tahu semua itu serikat. Nah, karena dengan berserikatlah dia akan tahu hak-haknya. Dia tidak bisa mengharapkan perubahan di tempat kerja maupun dari pemerintah tanpa berserikat. Harus berserikat. Tentu saja harus dipilih serikatnya yang bagus ya. Misalkan di FSPBI bandara, kalau di retail FSBKU, terus manufaktur SGBN. Harus dipilih serikatnya yang memang amanah, memang mencerminkan kebutuhan anggota. Karena kalau serikatnya tidak menjalankan pendidikan itu bukan serikat, namanya dinas sosial gitu. Ya serikat kalau sekedar bantuan namanya dinas sosial atau ya organisasi penyalur bantuan. Ya serikat ya mendorong anggotanya punya kekuatan, tahu ada pendidikan. Saya mulai dari sana komentar saya. Kenapa komentar itu dimulai dari sana? Karena berdasarkan riset kami, situasinya sekarang semakin memburuk. Jenis-jenis pengalihan risiko kerja, jadi pengalihan risiko kerja atau biaya produksi yang harus ditanggung oleh buruh di bandara, di retail maupun di manufaktur. Biaya produksinya akhirnya harus dialihkan ke buruh, harus ditanggung. Biaya make up, orang harus melayani dengan ceria, dengan sopan, dengan bugar, itu di bandara, di retail. Nah, itu kan biaya produksi manusia yang akhirnya dia harus dikeluarkan sendiri. Apalagi di bandara kan ada standar tertentu, make up-nya harus ini, minyak wanginya harus ini, dan lain-lain. Gak bisa pakai minyak wangi merek apa gitu ya, harus ada ketentuannya. Yang kedua, karena manusia ini bukan sekedar fisik, ada juga kebutuhan mental. Kebutuhan mental, tadi saya mencontohkan adalah orang butuh bersosialisasi. Kondangan tetangga itu nggak bisa dengan ucapan terima kasih. Itu harus budaya. Yang selanjutnya adalah ini kritik menurut kita, itu kritik paling mendasar dari model penghitungan upah yang menganggap manusia itu sebagai individu. Tidak dianggap sebagai dia punya keluarga. Apalagi di Indonesia nggak ada konsep nuclear family, keluarga inti. Keluarga inti itu adanya di Eropa. Keluarga inti, orang tua dan anak. Kita itu meskipun sudah berkeluarga tetap saja punya tanggungan kepada orang tua. Baik secara rutin maupun tidak rutin. Apalagi misalkan orang tua meninggal. Itu tuh anak yang kerja duluan tuh harus nanggung tuh. Oh iya. Betul. Jadi kebutuhan keluarga. Riset kita memperlihatkan waktu itu kita punya riset di bandara, di retail, di manufaktur bahwa setiap buruh minimal punya 2 tanggungan, baik itu keluarga langsung maupun keluarga tidak langsung. Apalagi keluarga ini keluarga Jawa ya. Di tanah Jawa itu ada tradisi bahwa anak yang paling besar itu harus menanggung adiknya. Itu kewajiban. Jadi susah sekali. Pertama soal komponen KHL-nya sendiri nggak adil menurut saya. Itu yang kemudian menjerumuskan
buruh di berbagai sektor ini masuk ke jebakan pinjol. Jebakan pinjolnya sendiri itu kan sebuah bisnis, pinjaman online ini sebuah bisnis yang beberapa memang terhubung dengan industri manufaktur, industri penerbangan dan lain-lain. Kemudian membuat buruh kehilangan energinya setiap hari karena setelah bekerja dia harus mengeluarkan energi lain untuk menambah pendapatan dengan berjualan. Kadang-kadang beberapa kawan kita itu jadi influencer untuk dapat endorse gitu. Menghabiskan waktu di depan kamera gitu. Itu juga kan kita nggak bisa diam-diam aja, harus menambah pendapatan. Komponen upah yang tersedia sekarang 64 komponen itu memang tidak bisa mengcover kebutuhan fisik saja, nggak bisa. Tidak mengcover kebutuhan real si buruhnya. Jadi memang konsepsi upah minimumnya sendiri itu tidak menjamin buruh menjadi selamat, hanya menjadikan buruh mampu bekerja saja, sekedar mampu bekerja. Yang kedua, ya kalau saran kita memang dasar upah itu mestinya keluarga. Bagaimana itu dibuktikan? Ya pikirkan, makanya kita punya pemerintahnya. Pikirlah, kan ada pemerintahnya. Kenapa udah mah kita rakyat biasa disuruh mikir, jangan ngeritik doang dong. Sarannya apa ya? Udah kalau gitu gua aja di pemerintahnya kan gitu. Ya kan tugas kita memang mengatakan bahwa situasinya seperti ini. Nah, tugas-tugas para pejabat negara lah memikirkan bagusnya seperti apa. Misalkan konsepsi yang sederhana, sebagian ditanggung pengusaha, sebagian ditanggung oleh buruh. Untuk kebutuhan dasar saja kita harus menyediakan sendiri kok. Kebutuhan dasar misalkan keamanan di perumahan harus nyewa satpam kan. Nah fungsinya keamanan negara buat apa? Saya nangkepin orang. Enggak, ada polisi, fungsinya menjaga ketertiban. Malah kita harus memberi keamanan sendiri. Terus kebutuhan dasar lainnya seperti air, listrik, harga-harga kebutuhan pokok yang tidak ditanggung oleh negara. Akhirnya kita hanya mengandalkan upah, dan upahnya pun itu nggak seberapa. Makanya penting untuk memikirkan menjungkir balikan konsepsi upah minimumnya menjadi kebutuhan hidup layak, dan itu bisa mengcover kebutuhan fisik, non fisik, dan bisa mengcover keluarga. Dan berlaku secara nasional tentu saja. Kita bisa membayangkan kan begini, harga pulpen ini di Jakarta, atau lebih mudahnya teman-teman yang di retail lebih ngerti ya, nggak ada harga barang yang beda kok. Misalkan di Jakarta harga minuman air mineral itu sampai ke Morowali ya segitu gitu. Harganya sama aja kok secara nasional. Nggak berubah gara-gara karena air mineral ini dijual di Morowali harganya lebih murah. Nggak ada itu. Sama kok harganya. Dan itu terlihat dari harga barang secara umum. Gitu kurang. Oke. Teman-teman, kita sudah hampir 1 jam lewat. Kita sudah berbicara banyak hal dari dampak pandemi, terus barusan kita sudah berbicara tentang upah. Akhirnya kita tahu bagaimana kondisi buruh di sektor bandara, retail, dan manufaktur. Dan yang terakhir tadi Kang Iip menyampaikan bahwa upah itu harus berdasarkan kebutuhan hidup layak yang memenuhi kebutuhan fisik, kebutuhan non fisik, dan juga keluarganya, dan berlaku secara nasional. Selamat sore, sampai bertemu kembali di obrolan sekre online selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.